Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang kembali berjumpa dengan saudaraku sekalian. Saya berharap dan berdoa setiap saudara dalam keadaan yang baik senantiasa. Dan selamat hari Minggu bagi saudara-saudara seiman ya. Nah, kemarin saya mengupload video ya terkait yang lagi ramai sekarang ya. Lalu ada yang mengatakan bahwa coba pesulap merah membuka dan membongkar pelayanan hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta yang sering mengadakan KKR dan itu adalah merupakan praktek perdukunan menurut mereka katanya saudara ya. Nah, ada banyak yang berkomentar di sana dan menanggapi karena saya lihat viewernya sekitar 60 sampai 70 ribuan hari ini ya. Ramai dan menarik ya, menjadi perbincangan saudara. Dan apakah ketika misalnya contohnya Pastor Andi Simon dibongkar, apa yang akan ketahuan saudara ya. Itu sebabnya judulnya pada saat ini adalah wajah Pastor Andi Simon cemas akan dibongkar oleh pesulap merah ya. Benarkah demikian saudara? Tanda tanya ya. Jadi ada yang berkomentar seperti itu, namanya Padi Al Ifdoli. Sudah nampak kecemasan dari raut muka Pastor Andi S. Buktikan agar keraguan-raguan semakin banyak bermunculan karena pesulap merah tahu semua tentang permainan-permainan yang menipu ya. Nah, komentar ini saya akan tanggapi, apakah benar yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon itu suatu trik atau permainan yang menipu saudara. Nah, ini kalau misalnya Padli Al Ifdoli ini mengatakan demikian, saya ingin menyampaikan bahwa hamba-hamba Tuhan ya, atau dalam hal ini Pastor Andi Simon, apanya yang ingin dibongkar ya. Saya sudah menjelaskan kemarin bahwa ketika hamba-hamba Tuhan berdoa, maka itu adalah sebuah perintah daripada Tuhan Yesus Kristus yang kita imani, yang kami imani sebagai orang Kristen ya. Lalu ketika kita berdoa atau hamba-hamba Tuhan berdoa atau Pastor Andi Simon berdoa, tidak ada semacam kalau dibilang opo-opo saudara ya. Jadi murni menggunakan kuasa Tuhan Yesus ya. Kita tumpang tangan atau pada saat tumpang tangan orang, yang murni tumpang tangan di dalam nama Yesus ya. Jadi kalau misalnya orang itu tidak sembuh bagaimana? Itu hak prerogatif Tuhan sendiri, bukan dari manusia. Dan bahkan Pastor Andi Simon sering mengatakan bahwa saya tidak ada apa-apanya, hanya karena Tuhan saja, kuasa Tuhan yang bekerja lewat Roh Kudusnya dalam kehidupan hambanya Pastor Andi Simon atau orang-orang percaya, sehingga terjadi mujizat yang sama juga dilakukan oleh Petrus ya, murid-murid Tuhan Yesus, dan juga Rasul Paulus. Lalu yang berikutnya bahwa pelayanan hamba-hamba Tuhan atau Pastor Andi Simon itu tidak berbayar saudara, tidak ada tarifnya. Jadi siapa yang ditipu di sini? Tidak memanfaatkan orang. Mereka hanya melihat bahwa karena belas kasihan mereka mendoakan orang, orang itu mau disembuhkan. Beberapa kali Pastor Andi Simon menegaskan dari channelnya bahwa tidak ada bayaran. Bahkan ketika ada orang yang menyalahgunakan ya atas nama Pastor Andi Simon, ada pihak-pihak tertentu, Pastor Andi Simon menegaskan bahwa pelayanan beliau tidak memungut biaya. Tidak ada bayaran, tidak ada transferan saudara. Ketika orang datang di sana yaitu tidak dipanggil juga, kemudian tidak ada berbayar sama sekali. Bahkan kalau saudara lihat, Pastor Andi Simon yang memberikan berkat kepada mereka yang datang karena kasihan. Ini adalah pelayanan-pelayanan hamba-hamba Tuhan Kristen yang memberikan contoh kepada dunia bahwa pelayanan itu murni, bukan untuk memanfaatkan orang lain ya, seolah-olah kita sakti lalu kemudian ujung-ujungnya adalah duit saudara ya. Jadi kalau ada yang mau membongkar silahkan,
Saya rasa jauh lebih bagus, atau mau mengadu ilmu, kalau memang sudah terlanjur ke sana ya, atau bawa orang kerasukan, tinggal lihat aja saudara, spontan. Semua manifestasi yang ada di sana tidak ada, kalau di dalam kekristenan ya, yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, tidak ada manipulasi. Ya, saya pun mengalami, saya pernah menyaksikan sendiri, bahkan saya mengalami sendiri. Artinya kita berdoa untuk orang-orang yang kerasukan. Orang itu manifestasi karena tidak tahan dengan nama Yesus, saudara ya. Nah, lalu kemudian sudah nampak kecemasan. Apakah Pastor Andi Simon cemas? Ya, saudara bisa-bisa aja ya menilai seseorang hanya dari raut muka ya. Nggak mungkin lah. Mungkin juga ada yang menilai bahwa apa yang saya sampaikan ini sudah direkayasa dari Pastor Andi Simon, ya kan? Dari raut muka saya, saudara. Ya, orang nggak bisa hanya menilai dari sudut muka saja, sudut pandang dari muka saja, karena ada mukanya orang yang ketika berbicara seperti ya apalah begitu ya. Kalau ada yang hebat meramal muka, saudara ya. Lalu ada banyak komentar juga yang menanggapi ya, Tuhan menyertai kita yang percaya kepadanya, amin. Ada banyak komentar tanggapan, tapi khususnya saya ingin menanggapi dengan komentar yang mengatakan bahwa Pastor Andi Simon cemas ya. Kemudian ada sudah muncul seperti rasa-rasa cemas karena akan dibongkar. Saudara, dari sekian banyak yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, khususnya yang mereka menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, mereka menyatakan kuasa kemuliaan Tuhan. Bahkan sekelas Pendeta Daud Tony saja pada saat belum bertobat ingin menyerang Pendeta Gilbert ya, kesaksiannya pada saat itu. Dia terpental, saudara, pada saat dia mau menyerang ya. Artinya bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama, dan semua nama itu tunduk dan takluk di dalam nama Yesus, saudara ya. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat kepada saudara. Silahkan share untuk bisa memberikan pemahaman kepada saudara-saudara kita yang ragu-ragu, khususnya saudara seiman, tentang kuasa Tuhan. Dan kita percaya bahwa di dalam nama Yesus bekerja kuasa lewat Roh Kudus yang dicurahkan dan dinyatakan dalam kehidupan orang yang percaya kepada Dia. Tuhan memberkati setiap saudara semua. Amin, amin, amin.